Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas soal listrik statis yang kemarin. Boleh disiapkan alat tulisnya, buku, pensil. Nah, soal yang akan kita bahas ini yang menurut kalian susah ya yang kemarin. Jadi, tidak semua, hanya beberapa. Kita mulai dengan nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. 3 muatan yang sama terletak pada sudut-sudut segitiga sama sisi. Jika gaya antara dua muatan besarnya F, besar gaya total pada setiap muatan adalah. Nah, pertama kita gambarkan dulu soalnya tadi. Nomor 2 ada 3 buah muatan. Kita misalkan muatannya sama semua, satu jenis, yaitu muatan positif. Ini Q1, Q2, Q3. Kita tinggal menentukan arahnya. Q1 dengan Q2 tolak menolak, berarti ini F12, Q2 dengan Q1 F21 tolak menolak. Dengan Q3 berarti ini tolak menolak F13, yang ini arahnya juga tolak menolak F31, kedua tolak menolak F23, yang ini juga tolak menolak F32. Nah, di soal diketahui tadi masing-masing gayanya nilainya F, besarnya sama. Ini F, ini F, ini F, ini F, ini F. Nah, kita ambil misalnya satu muatan saja, yaitu muatan Q3 misalnya. Nah, di sini kita cari resultannya, ini yaitu F3 ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu sudut antara sudut segitiga sama sisi besarnya 60, 60, 60. Berarti ini sudut yang berkebalikan, berseberangan, apa ya namanya? Ini juga 60, benar ya? 60. Berarti langsung kita menggunakan vektor. F3 adalah akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 F31 F32 cos alfa. Kita tinggal masukkan angkanya. F31 F kuadrat ditambah F kuadrat sama ditambah 2 F cos 60, 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat kali cos 60, yaitu setengah akar 3, setengah akar 3, berarti setengah ya. Oke, akar dari 2F kuadrat ditambah F kuadrat gini. Akar dari 3F kuadrat, berarti ini adalah akar 3F kuadrat. F kuadratnya keluar jadi F, sisa akar 3. Nah, ini jawabannya F akar 3 Newton. Nah, ini nomor 4, suatu segitiga sama sisi, panjang sisinya 30 cm, berada di udara. Jika di titik-titik sudut A, B, C berturut-turut terdapat muatan listrik min 2 mikrokolom, 2 mikrokolom, 3 mikrokolom. Besarnya gaya kolom pada muatan di titik C adalah. Nah, sekarang nomor 4 kita bahas. Ada 3 buah muatan, tadi muatan A di titik A, B, dan C. Ada segitiga sama sisi. Nah, gini, nilainya minus 2 mikrokolom, 2 mikrokolom, dan 3 mikrokolom, gini kan. Ini muatan negatif, positif, dan positif. Kita gambarkan arahnya. A dengan B tarik menarik, berarti ini FAB. A dengan C tarik menarik juga, berarti FAC. Kemudian B dengan A tarik menarik, FBA. Nah, B dengan C tolak menolak, FBC. Yang C dengan A tarik menarik, berarti di sini FCA. C dengan B tolak menolak, berarti
arahnya ke sana. FCB. Yang ditanya adalah besar gaya kolom pada muatan C. Nah, untuk muatan C berarti di FC sama dengan berapa gitu. Di FC itu ada FCA dan FCB. Sebelumnya kita cari dulu FCA dan FCB. Oke, FCA adalah K QA QC per RAC kuadrat. Ini K QA A2 mikrokolom ini K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya 2 kali 10 pangkat 6. C-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Ini mikrokolom dirubah ke kolom, jadi dikali 10 pangkat min 6. RAC nya diketahui tadi 30 cm. RAC RAB sama dengan RBC yaitu 30 cm. 30 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1, ya kan? Kemudian dikuadratkan. Nah, ya kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 min 12 per 9 kali 10 pangkat min 2. Yang bisa kita coret 9, berarti sisa 6, min 2 ke atas jadi min 12 plus 2 ya, jadi min 10. 9 min 10, jadi kali 10 pangkat min 1 Newton. Nah, ini FCA atau FAC. Sekarang kita cari FCB. FCB sama nggak dengan FAC angkanya? Ini kan FCA antara A dengan C, FCB antara C dengan B. K QB QC per RBC kuadrat. Nah, ini B-nya kan nilainya 2 mikrokolom sama nih. A-nya juga 2 mikrokolom, C-nya sama. R-nya juga sama, berarti nilainya sama, yaitu 6 kali 10 pangkat min 1. Nah, tadi kan yang ditanya FC ya. FC itu mana sih? Nah, dari sini nih. Ini kita cari resultannya. Nah, ini adalah FC. FC berarti adalah kita pakai vektor, yaitu akar dari FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat plus 2 FCA FCB cos alfa. Nah, ini cos alfanya itu berapa? Alfanya berapa antara CA dengan CB? Kalau begini nih, misalnya kita pakai alat bantu, pakai garis bantu. Kalau sini kan ini sama sisi berarti 60, ini 60, ini 60. Berarti yang di sini juga 60. Nah, ini kalau sudut yang satu garis lurus ini berapa totalnya? 180. Berarti yang ini adalah 180. Nah, ini untuk alfanya adalah 180 dikurang 60, yaitu berapa? Alfanya berarti 120. Ini ya. Alfanya 120. Nah, kemudian kita perlu cos alfa. Cos alfa itu, cos 120 itu berapa? Cos 120 itu adalah 180 min 60 gini kan. Berarti sama aja, ini identitas trigonometri, berarti sama aja cos 60 tapi nilainya minus. Kenapa? Karena di kuadran 2. Kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Cosnya nilainya minus, berarti minus berapa? Min setengah gitu kan.
Nah, ini untuk mencari cos alfanya aja. Ya, oke, kita balik lagi ke sini. Ini FAC tadi 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan ditambah 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan ditambah 2 kali 6 kali 10 pangkat min 1 6 kali 10 pangkat min 1 cos 120 gini kan. Nah, terus ini 36 kali 10 pangkat min 2 ditambah sama 36 kali 10 pangkat min 2 ditambah ini 36 kali 2 72 kali 10 pangkat min 2 dikali minus setengah gitu. Cos 120 yang ini tadi. Nah, baru kita hitung akar dari 36 tambah 36 pangkatnya kan sama, jadi 72 kali 10 pangkat min 2 ini di ini min plus kali min jadi min ya, min 72 kali setengah yaitu 36 kali 10 pangkat min 2 kayak gini ya. 72 diambil 36 karena ini pangkatnya sama. 36 kali 10 pangkat min 2 akar 36 6 akar 10 pangkat min 2 10 pangkat min 1. Jadi jawabannya F di C adalah 0,6 Newton. Oke, soal nomor 5, pada titik sudut A, B, C, dan D sebuah bujur sangkar A, B, C, D dengan sisi A berturut-turut ditempatkan muatan plus Q, min Q, min Q, dan min Q. Muatan plus Q akan mengalami resultan gaya dari muatan lain sebesar X, dengan X adalah. Oke, ini pembahasan nomor 5. Kita gambar dulu. Ada 4 muatan plus Q, min Q. Ya. Ini plus Q, ini min Q, ini min Q, min Q, min Q, A, B, C, D. Oke. Kemudian pertanyaannya, nah sisinya ini A ya. Ini A sama semua, berarti ini A, ini A, ini A. Pertanyaannya, muatan plus Q akan mengalami resultan gaya dari muatan lain sebesar X. X-nya itu berarti berapa? Berarti yang kita lihat adalah di titik A, yaitu muatan plus Q. A dengan B plus dengan min tarik menarik, berarti tandanya ke sini kan. Ini adalah FAB. A dengan D tarik menarik juga, berarti ini adalah FAD. Nah, A dengan C tarik menarik nih, berarti ke sini kan FAC. Nah, berarti ini ada 3 gaya. Kita pisah, kita kerjakannya satu persatu. Pertama yang kita kerjakan adalah FAD dengan FAB. Sebelumnya kita cari dulu FAB-nya berapa dan FAD-nya berapa. FAB adalah Q kali Q per A kuadrat, berarti Q kuadrat per A. Jarak A dengan B adalah A. Kemudian FAD sama ya, FAD Q per jarak A kuadrat sama Q kuadrat per A kuadrat. Kemudian
FAC. Ini FAC. Nah, jaraknya antara A dengan C berapa? Ini pakai Pitagoras. Jarak RAC adalah akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti akar dari 2A kuadrat yaitu berapa? A akar 2. Oke, jaraknya berarti RAC adalah akar 2. FAC adalah Ki per A akar 2 dikuadratkan. Menjadi Ki per 2A kuadrat. Berarti menjadi setengah Ki kuadrat per A kuadrat. Nah, setelah itu kita cari resultan FAD. Kita gambarkan bentuknya. Ini FAB, ini FAD. Nah, resultannya begini. Nah, ini misalnya R resultan 1. Kita cari resultan 1 ya. R1 adalah akar dari FAB kuadrat ditambah FAD kuadrat. Nah, ini karena sudutnya 90 berarti langsung aja gini, karena cos 90 berapa? 0. Nah, kita masukkan masukkan tadi yang kita sudah dapat FAB. FAB itu K ini kan. FAB yaitu Ki kuadrat per A kuadrat dikuadratkan ditambah sama nih Ki kuadrat per A kuadrat dikuadratkan. Nah, berarti ini kita bisa dapatkan ini 2 kalinya akar dari ini, berarti akar 2 K nya keluar, Ki kuadrat per A kuadrat akar 2. Nah, ini bisa dipahami ya. Ini R1 nya. Kemudian R1 dengan FAC ini kan, FAC R1 nya searah, berarti bisa gini, ini adalah R1, ini ada samakan ini FAC, berarti resultan 2 kita namakan misalnya resultan 2 nya atau resultan akhirnya adalah R1 ditambah dengan FAC gitu. R1 nya tadi kita sudah dapat Ki kuadrat per A kuadrat akar 2 ditambah FAC nya berapa? FAC yang ini setengah Ki kuadrat per A kuadrat. Nah, berarti ini K nya bisa keluar, Ki kuadrat per A kuadrat yaitu akar 2 plus setengah. Nah, berarti jawabannya adalah ini. Nah, ini X nya yaitu akar 2 plus setengah. Oke, sementara ini dulu ya pembahasannya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Oke.